Balik lagi di sebuah konten penting dan ini adalah seri berita penting tanggal 25 April 2002. Setiap hari Senin seperti biasa kita bakal update dengan berita-berita terbaru seputar pop culture. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa di share ya. Kita juga ada Instagram, ada di bawah deskripsinya, linknya langsung diklik dan di follow supaya kalian dapat update-update terbaru seputar dunia pop culture dan racun-racun untuk beli mainan. Oke. Kita buka hari ini dengan berita yang agak nggak enak ya. Ya, Ezra Miller berulah lagi. Udah kedua kalinya dalam waktu dekat nih. Kayaknya nih orang harus dapat penanganan dari psikiater atau psikolog ya, karena kelihatannya dia stres banget. Jadi lagi-lagi dia berbuat rusuh. Dia melempar sebuah kursi ke seorang perempuan. Jadi ada apa ya? Oh ya, hari Selasa ya ditahannya. Melempar apa namanya? Melempar kursi ke orang. Terus abis itu ya bisa dilihat ya. Jadi ada orang lagi nyanyi sama dia, di grab mikrofonnya, terus orang lagi main darts diserang lagi. Jadi minggu lalu dia udah ditahan dan di bail, terus sekarang ditahan lagi gitu. Kayaknya bermasalah dan katanya Warner Bros kayaknya makin deket untuk nge-suspend dia dari semua hal yang berbau Ezra Miller gitu. Jadi Flash sama Fantastic Beasts ke depannya kayaknya bakal disuspend. Ya, tolong ya Mas diberesin masalahnya. Kayaknya ada masalah internal nih. Next, kemarin baru dirilis teaser dari Thor Love and Thunder. Dia rilis date-nya tanggal 8 Juli dengan director yang sama, Taika Waititi. Ya, semua cast lamanya balik lagi, Tessa Thompson, Natalie Portman, dan ada teman-teman dari Guardian of the Galaxy juga ya. Dan ini ada Russell Crowe di sini katanya sebagai Zeus. Dan yang keren ada Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher. Sinopsisnya ya seperti ini. Jadi Thor katanya mau finding peace, dia mau retire, tapi ada galactic killer namanya Gorr the God Butcher yang ngebantai dewa-dewa. Nah ini yang kita masih belum tahu ya, kenapa Jane Foster tiba-tiba bisa make palunya Thor. Kalau di komik sih udah ada ya adegan kayak gini, cuman di MCU mau kayak gimana treatmentnya kita belum tahu. Kita lihat nanti. Next, rekomendasi lagi. Jadi gue baru nonton White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch. Ini agak disturbing kalau ditonton, karena ya penuh dengan diskriminasi ya. Sampai belibet ngomongnya. Saking gemesnya gitu sama hal-hal yang kejadian di dokumenter ini gitu. Ternyata Abercrombie and Fitch yang tahun 2000-an awal itu keren banget kayaknya. Itu banyak banget masalah, terutama masalah diskriminasi, dan ternyata ada masalah-masalah lain juga. Jadi kalian semua tonton aja di Netflix. Selanjutnya, nah ini juga film lucu banget buat teman-teman yang suka metal. Metalers ini jadi pelipur lara. Ini ngingetin kita pas zaman-zaman masih ABG dulu, baru kenal musik-musik metal, terus berasa keren banget sih, gue paling metal gitu, si paling metal. Yang bikin keren adalah dia ditulis sama D.B. Weiss, itu yang nulis Game of Thrones. Dan si music producernya itu Tom Morello dari Rage Against the Machine. Jadi ini keren banget ya. Kalau yang demen metal, denger musik-musik sini pasti ikutan nyanyi dan bakal ketawa-ketawa sama tingkah mereka, tingkah ABG-ABG ini. Yang main sih ini ya, Jaden Martell itu yang jadi, lupa siapa namanya ya. Pokoknya yang di It deh. Dia lucu banget juga sini. Nah, kalau ke bawah, spoiler ya, ada cameo lah. Biasa kalau film-film kayak gini pasti ada cameo-nya. Sekarang kita lanjut, mau ngomongin berita-berita terbaru dari dunia toys and figures. Dari McFarlane Toys ada beberapa rilisan terbaru,
baru fotonya doang, promotional image dari Mortal Kombat 11. Jadi Mortal Kombat 11 ini keluar 3 figur baru ya. Yang pertama adalah Nightwolf, kita lihat ya. Kita zoom. Nightwolf-nya agak beda ini. Oh, versi yang 11. Gue ingetnya Mortal Kombat 3 atau Mortal Kombat yang selanjutnya. Yang bentuknya masih Indian banget. Gue nggak begitu familiar dengan desain Nightwolf yang ini. Oke, buat yang main Mortal Kombat 11 pasti tahu banget. Ini Baraka yang waktu zaman gue kecil bikin mimpi buruk karena giginya taring semua dan dari tangannya bisa keluar cakar gede banget. Ada otak juga ya. Mungkin salah satu aksesorisnya buat Fatality. Nah kan. Ada Spawn. Jadi Spawn itu juga jadi bintang tamu ya di Mortal Kombat 11 karena ada beberapa bintang tamu, ada Rambo, ada Terminator, dan ada Spawn juga. Dan bahkan ada beberapa tamu dari DC Universe, gue lupa yang mana aja tapi karena saya bukan gamer ya. Oke, lanjut lagi. Hot Toys baru ngerilis image dari Kate Bishop. Buat teman-teman yang ngakak-ngakak lihat tingkahnya Kate Bishop waktu di serial Hawkeye, sekarang ada seperenamnya dari Hot Toys. Dan lengkap dengan ya ini bandage dan plester buat nutupin luka-luka di mukanya karena dia kan luka mulu ya. Karena memang masih amatir gitu. Cuman mukanya nggak tahu ya, ini kayak Hailee Steinfeld tapi lebih dewasa lagi, jadi agak-agak kurang mirip sih menurut gue ya. Gue malah penasaran si Hawkeye yang versi serial TV-nya bakal kayak gimana. Kabar baik buat pecinta si muka jaring Spider-Man. Minggu ini nih banyak muncul rilisan terbaru ya di Hasbro Pulse live streamnya. Itu bikin kita jadi wah gila, ini semuanya dikeluarin gini. Bahkan sampai figur Peter Parker sama Nednya yang nggak pakai kostum, jadi lucu banget. Ini Lizard, jadi kalau mau bikin Sinister Six udah lengkap ya, Lizard versi komik. Dan kepalanya dapat 2, jadi ada kepala melet sama kepala enggak. Hasbro ini makin kesini makin enggak itu ya, makin enggak pelit gitu sama aksesoris. Ini Toad, ini kalau inget Marvel Legend yang awal-awal di Toy Biz, kan yang keluar pertama si Toad ya dengan desain kayak gini, dikeluarin lagi sama si Hasbro. Memang gila si Hasbro. Bahkan ada aksesoris kodoknya ya. Tapi kangen gak sih zaman-zaman Toy Biz dulu? Zaman-zaman Marvel Legend tuh gila-gilaan banget. Dan harganya tuh naik banget loh sekarang. Oke, ini Spider-Man Noir dari Into the Spider-Verse. Si Nicolas Cage ya ngisi suaranya ya. Apa bedanya sama yang dulu ya? Dan dapat si Spider-Ham-nya juga sih. Jadi buat yang pengen koleksi Spider-Verse ini udah lumayan lengkap ya. Nextnya ini ada box set. Buat yang ngikutin komik pasti excited banget lihat si Raja Symbiote si Null. Akhirnya dibikin figurnya. Dan keren banget aksesorisnya. Mukanya juga dapat 2 ya. Muka meringis sama muka enggak. Dan ada Venomnya. Kerennya sih sayapnya ya. Jadi dapat Venom versi terbaru di komik juga nih. Tapi
tapi desainnya emang bagus banget ya. Gue udah berkali-kali mencoba menahan racun Marvel Legends, dan gue yakin gue bisa menahan racunnya. Jadi gue sih nikmatin dari foto-foto doang ya. Ini cakep banget sih Venomnya. Nah ini dia figur Peter sama Ned. Nah kebayang kan, pasti bentar lagi MJ dibikin, terus tokoh-tokoh yang on May-nya dibikin, tokoh-tokoh lainnya juga dibikin yang bukan superhero-nya ya. Kalau Jameson kan udah ya kemarin waktu pas zamannya Mysterio. Ini buat kolektor ini sangat, waduh keren banget sih. Netnya mukanya mirip banget lagi. Ini juga dari covernya Amazing Fantasy, dibikin Spider-Man yang versi itu. Future Foundation dibikin lagi, Iron Spider juga dibikin, terus si Spinneret, si Mayday Parker-nya juga dibikin. Terus ada box set Silk sama Dr. Octopus. Jadi buat teman-teman yang penggemar berat Spider-Man, ini ya gila sih, pasti dibeli semua sih. Lanjut lagi McFarlane lagi, figur terbaru dari Warhammer-nya McFarlane. Nah ini Chaos Space Marine sama Dark Angel. Ini yang Dark Angel-nya ya. Dan seperti biasa mereka menyertakan figur yang unpainted, jadi kalian bisa custom sendiri ya sesuai maunya warna kalian. Ini good business sih. Orang kan pasti army build nih ya. Jadi mau beli yang versi McFarlane atau yang Joy Toy, ya silakan dipilih. Lanjut Marvel Legends lagi, Thor. Karena Thor yang baru mau keluar, jadi teaser-teaser dari sisi mainannya juga dikeluarin. Dan mereka ini ada buff-nya, build of figure-nya, yaitu si Korg. Ini Christian Bale sebagai Gore, The God Butcher. Terus ada juga si ini, siapa namanya, Groot, King Valkyrie. Kenapa King ya, padahal cewek. Ini si Jane Foster. Nggak mirip Natalie Portman, tapi nggak apa-apa lah, kan pakai helm anyway ya. Ini Thor-nya yang pakai seragam Ravager, Peter Quill. Nah ini Thor yang pakai seragam kayak begini ini munculnya di mana ntar nih? Kayaknya di akhir film nih. Ini ada Mjolnir-nya juga ya. Dia bisa nyala dan ada suaranya. Oke. Nah ini adalah Mafex action figure terbaik di dunia ya menurut gue ya. Ngeluarin Mighty Thor dari versi komik. Jadi kalau buat yang mau koleksi Avengers klasiknya komik, dari Mafex juga udah ada. Dan Mafex seperti biasa nggak pernah pelit masalah aksesoris, dan jubahnya itu selalu kain.
Ya banyak orang yang meragukan kualitas Mafex ya. Satu dan lain hal mereka kurang puas sama Mafex, cuman gue suka banget sama Mafex. Memang fanatik. Another dari Mafex, ini dari Return of Superman, Steel, dengan aksesoris yang begitu banyak, kepalanya aja ada 3. Jadi kalau udah mau bikin Reign of Superman pakai Mafex udah bisa ya. Karena ada si Cyborg-nya, tinggal nunggu Superboy sama Eradicator sama Superman biru dan Superman merah. Ya, itu tinggal banyak ya berarti ya. Mafex sih selalu out of the box ya, nggak nyangka gitu tiba-tiba ngeluarin Steel. Lanjut, ini ada scan dari majalah Hobby Japan. Nih katanya ada item baru dari Gunpla. Ini dari mana ya? Ini kayaknya dari itu deh, dari Seed atau Seed Destiny. Desain-desainnya kayak gitu soalnya. Nah, ini Metal Robot ya, Metal Robot. Ini, aduh, gue lupa apa namanya ya. Ini si TR1 sih. Keluar juga akhirnya. Ini robot Damacy anime. Ini kayaknya Shizaku dari serial anime yang terbaru ya. Dan juga ini ada Mega House Pre-Painted series dari pilot-pilot Gundam. Ini si Rocco Optimus. Juga bakal ada GFF Wing Gundam dari Endless Waltz. Early color version, maaf, serimpet. Oh, dari Chuchurus Doan Island, susah banget ya nyebutnya ya. GFF Mortal Kombat itu juga bakal ada. Ini ada SCM dari, ini Aquarius ya. SCM keluar mulu ya, gue nggak ngerti deh. Di renewal lagi. Ya buat sobat-sobat yang koleksi Sensei mungkin nggak capek ya beli terus. Nah, ini karena keluar terbaru ya, si seasonnya yang paling baru di Netflix, jadi keluar lagi mainan dari Ultraman. Ini Ultraman Taro dari serial Ultraman yang terbaru. Ini 3-0 per 6. Detailnya sih luar biasa ya, aksesorisnya juga gila sih. Gue paling suka posenya yang ini nih. Kayak yang itu ya. Nah, ini. Karena kan kalau di serial Ultraman yang baru itu, Ultrasuit itu buat mengkonten dan nahan kekuatan mereka ya, supaya mereka bisa pakai kekuatan dengan baik. Gak kayak di filmnya. Nggak kayak di serialnya zaman dulu. Dan ini keren banget sih kalau ada exhaust-exhaustnya begini ya, api-apinya keluar gini. Gila banget sih. Jadi yang pertama nonton dulu season 2-nya, terus beli mainannya. Udah paling bener sih. Next dari Good Smile, Moderoid. Kayaknya semua orang pada ngeluarin model kit yang bertema apa ya namanya? Yusa series itu apa bahasa Indonesianya ya? King of the Brave series ya kalau bahasa Inggrisnya tuh. Jadi God Gravion. Ini model kit, keren banget. Jadi detailnya juga luar biasa ya Moderoid ya. Ini mau ngalahin SMP sama ngalahin si itu Candy Toys yang mahal itu. Dan layaknya Yusa, dia bisa dipecah-pecah jadi beberapa vehicle buat nanti di-combine jadi satu robot yang segede gaban kayak begini gitu. Pokoknya semakin banyak yang ditumpuk, semakin jago aja robotnya kalau seri Yusa itu. Oke, lanjut. Masih dari Good Smile, buat yang suka figur-figur cebol, ini ada Aang dari Avatar, si Nendoroid-nya. Nendoroid itu bagus ya ngambil license-nya. Kemarin kita tahu mereka ngambil license-nya Alien, sekarang ngambil license-nya Avatar. Jadi dia nge-cover nggak cuma orang yang suka anime doang, tapi juga orang yang suka pop culture dari barat. Kayak ini nih. Next, ini dari Lego. Jadi USS yang paling baru adalah Land Speeder. Detailnya cukup oke, cuman agak lucunya itu adalah
Dia tuh gede banget si land speedernya, dan dikasih figur Luke sama si Tripio yang kecil, cuman buat dipajang gitu. Kalau gue jadi mereka ya, gue jadi Lego ya, gue bikin si sosok Luke sama si Tripio-nya, biar orang tuh makin pengen gitu beli si USS yang ini. Detailnya luar biasa, cuman ya kurang figurnya aja. Next, ini dia Masterpiece Movies Blackout, yang dari dulu kayaknya orang pada nanyain ya, kapan ya Blackout bakal keluar Masterpiece-nya? Kapan? Sekarang saatnya. Jadi kalau buat yang inget Transformer pertama, adegan horor di mana Blackout itu datang ke markas militer dan ngebantai semua orang di sana, kalian sudah bisa ya punya MPM-nya. Dan dilengkapi juga dengan skor ponoknya, karena memang mereka berdua tuh selalu bareng kemana-mana. MPM sih nggak usah ditanya, gue pernah punya MPM Bumblebee dan bagus banget. Dan Masterpiece tuh dia selalu pasti skalanya bener tuh, antara satu Masterpiece ke Masterpiece yang lain nih. Jadi kayaknya udah nggak mungkin salah deh buat yang suka movie ya, yang suka Bayformers beli beginian. Nggak usah nungguin Leader Blackout. Udahlah, itu isu doang tuh bakal ada Leader Blackout. Oke, sekarang Bandai dengan SMP-nya juga nggak mau kalah, ngeluarin Yusa series tapi X-Kaiser. Nah ini bikin gue agak goyang. Kenapa? Karena waktu kecil gue punya mainan X-Kaiser, gue nggak tahu itu KW atau enggak. Cuman gue inget banget, dan nggak tahu sekarang si toys-nya ada di mana. Ya namanya juga mainan zaman kecil, pasti udah hilang atau udah rusak ya. Tapi ini bagus banget, dan desainnya itu entah kenapa kayak Flame Toys gitu. Padahal di Bandai, dan model kit pula gitu. Buat kalian yang agak-agak aneh kenapa si desainnya agak-agak mirip Gundam, karena memang desainer Gundam tuh biasanya ngedesain buat Yusa juga gitu. Terutama kakinya ya, Gundam banget ya. Ini keren banget sih. Gue kebayang kalau bangun ini, terus abis itu di repaint dengan keren, terus di detailing. Aduh, dibikin kotor-kotor nih, bagus banget sih. Kacun semuanya. Bikin konten kayak gini tuh bikin gak jelas deh, bikin khawatir sama keuangan. Yang terakhir, ini Riobot. Untung gue gak demen nih yang kayak beginian nih. Ini dari Timebokan. Si ini ya, Yatode Taman Daibajin kalau gak salah namanya. Serialnya sih serial komedi ya, cuman entah kenapa ada robotnya. Dan dia Riobot, jadi ya udah tahu ya kalau Sentinel Riobot pasti banyak aksesoris, bisa berubah, bisa gatai. Untungnya nggak tergerak sih hati gue buat beli yang kayak beginian. Walaupun keren sih, harus diakuin desainnya keren. Cuman ya udah, keren aja gitu. Tapi buat kolektor super robot sih kayaknya ini nggak bakal dilewatin ya. Karena kapan lagi coba Timebokan dibikin? Oke, jadi itu semua update terbaru dari Pop Culture untuk minggu ini. Dan untuk Senin tanggal 25 April 2022. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Kalau ada kritik atau saran atau ngerasa kayaknya berita yang ini lebih penting deh, baik gitu. Silahkan komen aja langsung, gak usah malu-malu. Terus juga di follow Instagramnya, di bawah ada linknya untuk bisa follow. Sekali lagi makasih buat yang udah nonton. Baik, Pratomo signing out. Sehat-sehat terus. Bye.